Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Fadlul Islam, keutamaan menjadi seorang muslim. Sekarang kita akan baca hadis berikutnya. Walil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa nama asli Imam Bukhari? Namanya Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ada satu lagi kakek buyutnya, Bardisbah. Kakek buyutnya ini dulunya beragama Majusi. Sehingga dari orang yang dulunya kafir, kemudian keturunannya diberi hidayah oleh Allah setelah Islam masuk ke daerah Persia, lalu melahirkan seorang cucu yang merupakan ulama kibar. Disinilah salah satu di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Terkadang ada keturunan mukmin yang baik dari orang tua dan nenek moyang yang menyimpang, keluar dari Islam, atau dia dulunya non-muslim. Dan sebaliknya, terkadang ada keturunan yang muslim atau keturunan yang kafir dari orang tua yang muslim. Allah kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup. Yang hidup di sini adalah orang muslim yang beriman. Minal mayyit, dari orang yang mati, yaitu orang kafir yang tidak beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Ada banyak sekali keterangan dari para ulama tentang nama aslinya, namun yang masyhur Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Daus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Masih ingat, Pak? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama, umat dakwah. Ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu mencakup semua manusia. Yang kedua adalah umat istijabah. Umat istijabah artinya mereka yang taat, mereka yang taat kepada beliau.
Nabi SAW mengatakan, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masukinya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti kata umat di sini maknanya apa? Ummatud dakwah atau umat istijabah? Umat dakwah. Semua umatku artinya semua manusia akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Nah, karena kalau ummatul istijabah semuanya masuk surga. Sementara ummatud dakwah ada yang masuk surga dan ada yang tidak masuk surga. Qila, maka ditanya kepada beliau, wa may ya'ba? Siapa yang enggan untuk masuk surga? Qala, jawab Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka tidak mau mentaatiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Maka syarat untuk bisa masuk surga adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berhak memasukkan surga siapa? Pemiliknya. Sehingga taat kepada utusan sama dengan taat kepada yang mengutus. Karena itu seorang nabi diutus oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang taat kepada beliau, Allah berikan pahala dan masuk surga, dan sebaliknya, siapa yang durhaka kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka. Sehingga Allah mengutus para nabi. Tentu saja bukan untuk menjadi saingan dalam ketuhanan. Apakah nabi itu saingan Allah? Tidak. Tapi terkadang ada manusia yang salah menyikapi nabi. Salah menyikapi nabi itu gimana, Pak? Nabinya dijadikan Tuhan. Contohnya banyak sekali. Pelanggaran orang masa silam yang menjadikan Nabi SAW sebagai Tuhan. Padahal para nabi diutus untuk mengajak manusia menuhankan Allah, bukan menuhankan dirinya. Namun Allah mengutus para nabi, tujuannya adalah untuk mengajak manusia agar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba kepada nabi. Oleh karena itulah zikir dan pujian itu diberikan kepada siapa? Allah. Sehingga kita diperintahkan uzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah kamu untuk berzikir kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Sedangkan doa dan keselamatan ini diarahkan kepada para hamba yang sehingga para nabi mereka didoakan, bukan dimintai doa. Maka Nabi Muhammad diberikan salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Demikianlah sikap yang tepat, keseimbangan yang ada adalah bahwasanya zikir dan pujian itu diberikan untuk Allah, sedangkan doa dan keselamatan diarahkan kepada hamba-hamba yang saleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wassalamun. Seperti di surat As-Saffat ayat 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb sang pemilik keagungan, amma yasifun, dari apa yang mereka sebutkan. Wa salamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul, bagi para utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Maka dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal. Akhir dari surat As-Saffat, Allah mengajarkan di akhir dari surat As-Saffat. Yang pertama adalah penyucian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Maha suci Rabbmu, keagungan dari apa yang telah mereka sebutkan. Yang kedua, doa keselamatan untuk para rasul. Wassalamun alal mursalin. Karena itulah kalau kita menyebut nama Nabi siapapun, dianjurkan mengucapkan alaihi salam. Yang ketiga, pujian untuk Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh manusia, bahwa kita mengagungkan Allah dengan cara 2 hal, menyucikan Allah dan memuji Allah. Sementara untuk para nabi, kita berikan kepada mereka salawat, yang itu hakikatnya adalah doa kebaikan untuk para nabi. Namun yang terjadi seperti ini, salawat untuk nabi yang diramu, sehingga ada ramuan salawat. Nah, ini biasanya buatan manusia, artinya redaksi salawat seperti ini kan oleh Rasulullah SAW. Ramuannya gimana, Pak? Ramuannya adalah salawat, ya. Terus salam tambah pujian. Ramuannya salawat, salam tambah pujian. Nah, pujian ini ternyata lebih dominan. Kalimat salawatnya pendek, pujiannya yang panjang sekali. Iki kedawan pujiannya daripada salawatnya. Sehingga di situ mereka membuat salawat sendiri, di mana pujiannya lebih banyak daripada apa? Salawat dan salamnya. Ketika diingatkan, jangan seperti itu tidak boleh berlebihan. Alasannya, salawat dan salam kok dilarang. Kita enggak melarang salawat dan salam, tapi yang kita larang adalah pujian yang berlebihan yang ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka terkadang beralasan dengan ibadah yang syar'i untuk melindungi yang tidak disyariatkan. Nah, kita punya kaidah seperti ini. Ibadah ramuan. Ibadah ramuan itu biasanya adalah ibadah yang syar'i, yang ada dalilnya, ditambah dengan praktek ritual, saya tuliskan, ditambah dengan ritual yang tidak ada dalilnya. Begini, Pak. Nah, ketika diingatkan, kamu jangan lakukan ini, mereka beralasan ibadah kok dilarang. Karena itulah dalam Islam kita dilarang, jangan mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan.
wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Kan al-haq dengan al-batil ketika dicampurkan jadi bias, enggak jelas. Ketika enggak jelas, saat diingatkan, maka orang itu akan beralasan dengan apa? Dengan kebenaran. Kebenaran kok dilarang? Padahal aslinya di balik kebenaran itu ada banyak sekali kebatilan yang mereka lakukan. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, tentang orang yang pernah mendengarkan khutbah Nabi SAW, tapi sambil berdiri. Coba kita carikan hadisnya. Nabi SAW pernah khutbah Jumat. Lalu beliau melihat, ketika beliau menaik di atas mimbar, beliau melihat ada orang yang berdiri di luar masjid, di terik panas, dan tidak mau bicara sambil berpuasa. Coba kita lihat di sini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, idza huwa birajulin qa'imin fi syamsi, beliau melihat ada orang yang berdiri di bawah terik matahari. Fasa'ala anhu, lalu beliau bertanya, siapakah orang itu? Dia ngapain? Qalu, maka para sahabat menjawab, hadza Abu Israil. Dia adalah Abu Israil. Nadhara, bernadhar, ayyakuma wala yaq'ud. Isi nadarnya itu akan terus berdiri, tidak duduk. Wala yastadhilla, dan tidak berteduh sehingga terkena terik matahari. Wala yatakallam, tidak mau ngomong dengan siapapun. Puasa bisu. Wa yasumu, dan dia puasa, tidak makan, tidak minum. Ada berapa ibadah yang dilakukan oleh sahabat ini, Pak? Apa saja? Coba kita tulis ya. Ibadah ramuan. Apa saja, Pak? Puasa, terus mogok bicara, kemudian tidak duduk, lalu tidak berteduh, lalu berdiri. Berdiri tadi sudah tidak duduk nih. Tulisin nanti double ya. Ini ya, tidak tidur. Enggak ada di teks hadis itu. Jadi dia berpuasa sambil enggak mau bicara, tidak mau duduk, dan tidak. 4 ibadah ini. Ibadah 1, 2, 3, 4. Dari 4 ibadah ini yang sesuai syariah yang mana? Hanya pertama. Udah? Sisanya tidak sesuai syariah. Islam tidak pernah mengajarkan orang untuk mogok bicara. Islam enggak pernah mengajarkan orang untuk tidak duduk ketika ibadah. Ya ada ibadah yang berdiri, contohnya sholat, tapi nanti akan rukuk, dia i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Ada enggak ibadah yang bentuknya berjemur? Ibadah apa yang bentuknya berjemur? Sholat id itu Pak berjemur, Pak. Ya bukan berjemurnya yang dimaksud. Andai kan sholat id di lapangan dikasih tenda, boleh enggak? Boleh. Sehingga bukan berjemurnya yang dimaksud. Enggak ada ibadah yang bentuknya berjemur. Ketika ada orang melakukan seperti ini, apa saran Nabi SAW? Anda lihat ini. Qala, Nabi SAW bersabda, muruhu falyatakallam, suruh dia untuk bicara. Wal yastadhil, suruh dia untuk berteduh. Wal yaq'ud, suruh dia untuk duduk.
wal yutimma saumahu, dan lanjutkan puasanya. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan, jika ada ibadah yang ini disyariatkan, sementara yang ini tidak disyariatkan, maka solusi yang diberikan Nabi SAW, pertahankan yang disyariatkan. Begini, kemudian tinggalkan yang tidak disyariatkan. Jelas banget ini, Pak. Maka solusi yang diberikan Nabi SAW, pertahankan yang disyariatkan. Sementara mogok bicara, tidak duduk, tidak berteduh, tinggalkan. Syariat tidak pernah mengajarkan itu. Sehingga kalau kau beribadah dengan cara seperti ini, ibadah dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh syariat. Dan ini salah satu di antara dalil bahasanya ibadah yang tidak yang tidak diajarkan oleh syariat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditinggalkan. Loh, kan niatnya baik. Kalau niatnya baik, ya lakukan dengan cara yang baik. Semata modal niat, tapi caranya tidak diperhatikan, tidak diterima. Kita harus benar lahir batin. Batinnya benar, lahirnya juga benar. Nah, karena itu kalau ada ibadah ramuan tadi, Pak, ibadah model ramuan. Nah, maka ibadah yang tidak ada dalilnya, tinggalkan. Dan silahkan kalian pertahankan ibadah yang ada dalilnya. Sehingga salawat dan salam yang teksnya benar, tapi dicampur dengan aneka pujian, tapi melebihi batas, tinggalkan pujian yang melebihi batas tadi, pertahankan salawat. Jangan beralasan salawat kok dilarang. Mana ada muslim yang melarang salawat? Carikan siapa muslim yang melarang salawat. Itu ustadznya yang melarang salawat. Enggak kok, ustadznya rajin bersalawat. Cuman gak pakai corong aja, sehingga gak kelihatan. Justru yang kita ingatkan adalah ibadah salawatnya pertahankan. Kamu silahkan rajin salawat. Pujian kamu yang ganggu salawat itu tinggalkan. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, cuman kadang kan ketika orang itu diingatkan, suudonnya lebih dominan. Jadi suudonnya itu di sini, Pak, di depan mukanya gitu. Akhirnya suudonnya yang lebih dominan. Padahal tujuan mengingatkan itu untuk kebaikan bersama. Sekarang kita lanjutkan. Dari sinilah ketika seorang muslim taat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan bisa mendapatkan surganya Allah, karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Dan taat kepada utusan itu tidak sama dengan mengkultuskan utusan. Makanya tadi ya, Nabi SAW diutus oleh Allah bukan untuk menjadi saingannya Allah, bukan untuk menjadi pesaingnya Allah, tapi justru sebaliknya, beliau mengajak manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah. Ada sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan disebabkan dia mendapat syafaat darimu besok di hari kiamat? Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, coba Bapak lihat ya, kira-kira siapa Pak orang yang nanti akan dapat syafaat Nabi SAW? Kata beliau, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bertanya,
mengatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun aula minka. Aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang bertanya seperti ini selain kamu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Karena aku melihat kamu punya semangat yang kuat untuk menghafal hadis. Lalu beliau mengatakan, as'adun nasi fi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min nafsi. Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya dia menjaga tauhid. Sehingga Nabi SAW tidak pernah memberikan syarat. Yang pengen dapat syafaatku, maulidan dulu. Beliau tidak pernah mensyaratkan demikian. Beliau tidak pernah mensyaratkan yang pengen mendapatkan syafaatku, harus mengkultuskan aku, memuji aku, kemudian merayakan maulid kelahiranku. Tidak ada. Yang pengen dapat syafaatku, jaga tauhid dan taati perintahku. Sehingga yang kita lakukan adalah beramal sesuai dengan amalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta kita itu adalah dengan mengikuti, bukan mengkultuskan. Bukti cinta adalah mengikuti, bukan mengkultuskan. Nah, sekarang ada ilustrasi seperti ini. Seorang bapak berpesan. Seorang bapak berpesan. Jangan pasang kijing di kuburanku. Udah? Jangan pasang kijing di kuburanku. Ini pesan Bapak. Ditulis dalam wasiat. Ditandatangani beliau, dikasih materai, saksinya notaris. Udah, kurang apa lagi? Kalau ini kuat ya. Lalu di sini sang bapak punya dua anak. Ada anak satu, ada anak dua. Setelah bapaknya meninggal, selang 1000 hari, maka anak dua ini usul dikijing. Kita harus menghormati bapak. Sebagai bentuk penghormatan kepada bapak, maka kuburan bapak akan saya kijing. Oh, tapi bapak berwasiat jangan dikijing. Beliau sudah melarang ini teksnya. Jangan masang kijing di kuburanku. Anak kedua ikut wasiat bapak. Ikut wasiat bapak. Sehingga tidak setuju kuburan bapaknya dikijing. Kalau nanti sampai kuburan bapak dikijing, tak bongkar. Akhirnya terjadilah sengketa antara anak satu dan anak dua. Nah, lalu mereka berdua datang kepada Anda, minta untuk diadili. Tolong berikan keputusan kepada kami, kita beda pendapat. Kakak saya mengusulkan kijing. Nah, kakaknya beralasan, ini sebagai bentuk menghormati bapak, memuliakan bapak, maka kuburannya tak kijing. Anak dua bilang, enggak. Bapak berpesan jangan pasang kijing di kuburannya. Sehingga bentuk menghormati bapak adalah mengikuti saran bapak. Sekarang menurut Anda sebagai orang yang menilai, kira-kira anak yang mana yang taat kepada bapak? Satu atau dua? Yang satu nggak terima. Ya, mentaati bapak itu, memuliakan bapak itu mengkijing kuburan bapak. Loh, kenapa bapak berwasiat seperti ini? Karena bapak tawadhu. Karena bapak
beliau tidak mau masang kijing di kuburannya. Nah, kira-kira menurut Anda 1 atau 2? Geser. 2. Kenapa 2? Taat kepada perintah, taat kepada apa yang disampaikan oleh sang bapak, itulah bukti memuliakan dan mencintai bapak. Nabi SAW melarang banyak hal berkaitan dengan urusan kuburan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk ibadah, dijadikan sebagai masjid dan seterusnya. Tapi terkadang ada orang yang bilang, oh seperti ini sebagai bentuk memuliakan kepada Nabi SAW. Beliau tidak pernah nyuruh seperti itu. Maka kalau kita perhatikan, anak satu ini pakai perasaan. Dia memuliakan dengan standar perasaan. Dalam rangka memuliakan bapak, kita pasang kijing di kuburan bapak. Itu kan perasaan kamu. Sehingga perasaan kamu bilang, ini untuk memuliakan bapak. Anak 2 ini pakai aturan. Sehingga kalau ada perasaan dan ada aturan berseberangan, yang dipakai yang mana? Minggir perasaan, minggir perasaan. Perasaan tidak punya wewenang untuk mengubah aturan. Dan dia menggunakan perasaan, tapi melakukan pelanggaran terhadap aturan. Kalau hanya sebatas perasaan, aku juga punya perasaan. Dan perasaan kamu tidak lebih mulia daripada perasaan aku. Karena kita sama-sama punya perasaan. Standar memuliakan itu bukan dengan perasaan. Tapi kayaknya kok ini kurang nggak pantas ya. Kayaknya kurang sopan. Kaya buang kucing. Nggih, Pak. Kaya buang kucing. Kucing mati, kubur wis rampung. Rano acara-acara apa meneh? Ya wis. Sebagian besar orang yang ketika dia diberitahu bahasanya nanti tidak ada acara-acara, tidak ada kijing dan seterusnya. Aku mati kok kaya buang kucing. Itu kan perasaan. Padahal dalam aturan semua praktek ini dilarang. Nah, demikianlah kita diuji oleh Allah. Buktikan cintamu dengan mengikuti pesan sang Nabi. Sebab memuliakan, mencintai itu dengan mentaati, bukan dengan mengkultuskan. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mempraktekkan amalan ibadah apapun, murnikan ibadah itu adalah bukti kita mengagungkan Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Nambah-nambahi itu berasal dari perasaan. Rasanya kok ono sing kurang ya mas, rasanya kok ono sing kurang, ditambahi. Akhirnya aslinya malah tidak, saking banyaknya tambahan. Nah, selanjutnya, wa fis sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nas ilallahi thalatha. Ada 3 orang yang paling dibenci oleh Allah. 3 orang yang paling dibenci oleh Allah. Pertama, mulhidun fil haram. Orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram. Tanah haram itu di mana, Mak? Mekah dan Madinah. Orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram. Kenapa paling dibenci? Penyimpangan di tanah haram dosanya lebih besar. Sehingga orang yang berbuat maksiat di Mekah dosanya lebih besar daripada berbuat maksiat di Godean. Wah, nek maksiat ning Godean wae, Pak. Bukan begitu. Ini membandingkan kualitas dosa yang dialami oleh hamba.
Yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnata jahiliyatin. Dan orang yang mempertahankan tradisi jahiliyah dalam Islam. Yang itu sudah dihapus oleh Nabi SAW tapi dipertahankan. Itu sudah dihilangkan oleh Nabi SAW tapi dia pertahankan. Wa mutallibu damin ri'in. Dan menuntut, yang ketiga, orang yang menuntut darah seseorang bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, liyuhriqa damahu, untuk bisa menumpahkan darah orang itu. Yang ketiga, orang yang mau membunuh orang lain tapi melalui pengadilan. Masya Allah. Mau membunuh orang lain tapi melalui pengadilan. Dia nuntut darah orang lain, padahal yang dituntut itu tidak salah, agar dia bisa dibunuh. Sehingga kalau orang mendolimi orang lain tapi melalui jalur legal, kira-kira gimana, Pak? Dia tidak akan dihukum, karena dia melalui jalur legal. Ada nggak, Pak, orang yang mencelakakan orang lain tapi melalui jalur pengadilan? Tanyakan sama hakim. Tanyakan sama pengacara, sama jaksa, sama siapa lagi, aparat-aparat penegak hukum. Kasus itu ada nggak? Dan mereka tahu ada, Pak. 1-2 kasus ada orang kayak gitu. Memasukkan orang ke dalam penjara padahal dia nggak salah. Menghukum orang padahal dia nggak salah. Sehingga sampai Nabi SAW mengatakan, ini manusia yang paling dibenci oleh Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama, pelaku maksiat dan orang yang memiliki penyimpangan ketika di tanah haram. Kenapa dosanya sangat besar? Karena berbuat maksiat di tanah suci berarti dia tidak menghargai dan tidak menghormati kesucian tanah suci. Apa ada, Pak, maksiat di tanah suci? Wah, banyak sekali. Sehingga orang yang maksiat di tanah suci, ini dosanya besar. Maka kita selalu memberikan peringatan kepada para jamaah sekalian. Saat sudah memasuki kota Mekah atau masuki kota Madinah, Bapak Ibu pengen nggak tinggal di sini? Oh, pengen, Pak Ustadz. Andai kan nggak bayar, pengen tinggal di sini. Nek nggak bayar ya jangan di sini. Nek nggak bayar ya tinggal di kampung masing-masing ya. Kalau tinggal di situ pasti bayar dan mahal. Andai kan nggak bayar, kita pengen tinggal di sini. Itu karena dia nggak berpikir terkait potensi maksiat yang ada pada dirinya. Dulu sebagian sahabat itu sampai takut tinggal di Mekah karena khawatir berbuat maksiat. Di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tinggalnya di mana? Di Taif. Kenapa beliau tidak tinggal di Mekah? Padahal Taif sama Mekah kan tinggal ngelerek gitu sampai Mekah, Pak. Ngelerek tau ngelerek, Pak? Tinggal merosot aja udah sampai Mekah. Jaraknya hanya kurang lebih 70 kilo. Tapi beliau lebih milih tinggal di Taif. Bahkan sampai beliau meninggal di Taif dan makamnya ada di Taif. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya pernyataan yang menunjukkan kekhawatiran beliau untuk tinggal di Mekah. Termasuk Abdullah bin Amr bin As. Orang-orang saleh yang bertakwa. Mereka punya rasa takut yang lebih tinggi. Maka mereka takut kalau tinggal di kota Mekah nanti berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim." Siapa yang punya keinginan untuk melakukan penyimpangan, kita lihat di surat Al-Hajj, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhad bizulmin
nudziqhu min adzabin alim. Siapa yang punya keinginan untuk melakukan penyimpangan dengan melakukan tindakan kezaliman, kami akan berikan kepadanya azab yang menyakitkan. Di tanah suci kok pengen melakukan penyimpangan, maka Allah kasih hukuman kepadanya. Dan ini ancaman yang diberikan oleh Allah kepada pelaku manusia yang ingin melakukan penyimpangan. Mungkin belum tentu penyimpangan itu sudah dia lakukan, baru punya keinginan untuk melakukan oleh Allah. Allah melindungi kota suci. Contohnya Pak, maksiat di tanah suci Pak. Urusan aurat itu masih banyak. Sehingga ada orang yang kadang ya di tanah suci tidak pakai jilbab. Mana ada Pak? Banyak Pak. Pindah dari satu kamar ke kamar hotel yang lain itu nggak pakai jilbab. Ibu-ibu itu. Jadi dia keluar kamar nggak pakai jilbab. Iya kalau dia di masjid pakai jilbab ya. Di masjid nggak pakai jilbab tangkap nanti Pak. Dia pindah dari satu kamar ke kamar yang lain, ya kayak di hotel di Jogja gitu. Kadang nggak pakai jilbab. Kita ingatkan, Bu pakai jilbab. Nggak apa-apa, simpan sebentar aja. Cuman kamu dilihat banyak orang, banyak lelaki di sekitar situ. Contoh yang lain, ya, ngerokok di kota Mekah. Nemu nggak? Hah? Saya pernah lihat ada orang pakai kain ihram, jalan menuju Masjidil Haram sambil ngerokok. Jedal, kebal-kebul. Padahal dia mau tawaf itu. Begitu mau masuk Masjidil Haram, rokoknya dimatikan, dia masuk. Bul. Rokok mati kan asapnya masih ada di dalam ya. Dia masuk Masjidil Haram mungkin masih menyimpan asap dalam mulutnya. Kemudian dia keluarkan. Masya Allah. Pelanggaran seperti ini cukup banyak terjadi. Gak sopan. Kemudian juga urusan makan ya. Jadi sak piring munjung-munjung. Telur ambil 3, apel ambil 5, sayurnya banyak. Yang dimakan cuman sedikit, habis itu ditinggal. Ini apa-apaan? Dan ini mungkin bisa kita sebut pelanggaran yang paling banyak terjadi pada jamaah. Israf. Terlalu apa? Boros. Kemudian dibuang-buang makanannya. Ya, mungkin dia nanti akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Maka kaum muslimin ya, yang berada di tanah suci, waspadalah. Maksiat di sana. Selanjutnya, wa mubtagin fil Islam sunnata jahiliyah. Dan ada orang yang mempertahankan budaya jahiliyah dalam Islam. Di sini ada keterangan dari Syekhul Islam yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah, yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadah. Ini mencakup semua budaya jahiliyah yang mutlak maupun yang muqayyad. Yang mutlak maksudnya budaya jahiliyah masa silam yang menyeluruh. Nah itu masih dipraktekkan, dipertahankan. Atau budaya jahiliyah yang muqayyad. Budaya jahiliyah muqayyad itu tradisi maksiat yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat. Ini dulu kebiasaan buruk suku A, kebiasaan buruk suku B, dipertahankan. Padahal itu budaya jahiliyah. Ai fi syakhsin duna syakhsin. Yang dimaksud budaya jahiliyah yang muqayyad, yang terbatas, muqayyad artinya terbatas, adalah budaya jahiliyah yang dialami oleh sebagian orang namun tidak dialami yang lain, seperti budaya jahiliyah ahli kitab atau budaya jahiliyah penyembah berhala atau yang lainnya. Min kulli
mukhalafatin lima ja'at bihil mursalun, yang itu merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Padahal Nabi SAW telah menghapus semua budaya jahiliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan tentang bagaimana budaya jahiliyah yang beliau hapus. Beliau mengatakan seperti ini. Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, semua budaya jahiliyah tak injak di bawah kakiku. Mawdu'un, dihapus. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah, darah jahiliyah dihapus. Sehingga yang dulu di zaman jahiliyah, si A mau balas dendam sama si B, sampai dua-duanya masuk Islam belum terbalas, maka jangan ditunaikan, sudah dihapus. Tapi dulu waktu kita masih jahiliyah, dia pernah perang dengan suku saya, suku A perang dengan suku B, terus suku B berhasil membunuh kepala suku. Nah, ini belum sempat balas ini. Lalu keduanya masuk Islam. Nabi SAW gimana? Menghapus darah jahiliyah. Enggak ada alasan untuk menuntut atau membalas, karena sudah selesai. Itu urusan jahiliyah. Wa awwalu damin adauhu min dima'ina damu Rabi'ah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Dan darah yang pertama kali aku hapuskan adalah darah Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Kami tidak akan nuntut kematian Rabi'ah ibn Harith bin Abdul Muttalib, yang ini terjadi di masa jahiliyah. Riba jahiliyah maudhu', semua riba jahiliyah hapus. Dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudhu'un kulluh, semuanya aku hapuskan. Sehingga beliau awali dari keluarga dekat beliau. Hukum ini berlaku, dan yang pertama kali untuk mendapatkan penerapan hukum ini adalah keluargaku. Aku terapkan pertama kali hukum ini kepada keluargaku. Seperti itu cara Nabi SAW untuk menegakkan keadilan. Bahwa yang pertama kali bertanggung jawab terhadap hukum dan penerapan pertama terhadap hukum adalah keluarga beliau SAW sebelum yang lain. Karena itu, kalau masih ada orang yang mempertahankan budaya jahiliyah, maka termasuk di antara apa? Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi ya. Abghadun nas ilallahi thalathah, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah 3 orang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah wa mubtaghin fil islami sunnata jahiliyah, orang yang mempertahankan budaya jahiliyah dalam Islam. Sekarang contoh budaya jahiliyah di zaman sekarang. Sebutkan, Pak. Sebutkan contoh budaya jahiliyah di zaman sekarang. Jadilan. Jadilan itu budaya jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah dulu sudah ada jadilan. Semua praktek kesyirikan itu budaya jahiliyah. Sebelum Indonesia memeluk Islam, masyarakatnya beragama apa, Pak? Menyembah barang. Animisme, dinamisme.
Sehingga barang ini diyakini punya kekuatan, ini punya kekuatan, ini punya kekuatan, kabeh disarungi. Wit disarungi, tiang listrik disarungi. Apa lagi? Kabeh disarungi. Karena diyakini punya kekuatan. Sehingga sarung itu karena diyakini punya kekuatan. Baik. Sehingga umat di zaman sekarang ada yang mempertahankan seperti itu. Ini dalam rangka ngawuri-wuri kabudayan. Dalam rangka ngawuri-wuri kabudayan. Untuk mempertahankan kebudayaan. Maka kita pertahankan ini. Baik. Kamu itu penganut agama Islam atau penganut budaya? Loh, sing jenenge menungso iki ya kudu menghargai peninggalan leluhur. Sehingga peninggalan leluhur tidak boleh hilang. Maka kita pertahankan. Kalau begini caranya, kau lihat ayat ininya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa karena alasan budaya leluhur, orang itu meninggalkan kebenaran. Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah setiap kali kami mengutus seorang nadhir, pemberi peringatan, seorang rasul fi qaryatin, di kampung manapun, di daerah manapun, min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad, illa qala mutrafuha, maka pemuka kampung itu akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menjumpai leluhur kami mengikuti ajaran agama tertentu dan kami mengikuti peninggalan mereka. Sehingga sampai dakwahnya Nabi dan Rasul itu ditinggalkan dalam rangka mengikuti ajaran leluhur. Demikianlah budaya jahiliyah. Maka kembali kepada pertanyaan, kamu ngikuti siapa? Ngikuti budaya jahiliyah ataukah ajaran Islam? Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan keras tadi ya. Orang yang mempertahankan budaya jahiliyah padahal dia sudah masuk Islam. Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Anda tidak punya hasrat terhadap klenik, padahal di masing-masing daerah itu punya klenik. Di Jogja ada klenik. Ada kleniknya Pak? Banyak. Di daerah yang lain juga ada kliniknya. Tapi klinik ini sama klinik ini nggak cocok. Makanya misalnya ya, orang Kalimantan kan punya klinik ya Pak. Namanya Kaharingan. Itu kalau agama kliniknya. Dan Kaharingan ini kan diusulkan untuk jadi agama resmi negara. Tapi belum diterima karena tidak punya kitab suci. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk menyusun kitab suci. Dan sekarang sedang diproses OTW untuk pembuatan kitab suci. Saya pas ke sana ditunjukkan, ini ada satu kampus khusus berkumpul para tokoh-tokoh Kaharingan untuk menyusun kitab suci. Belum terbit sampai sekarang ya. Baik. Nah, di agama seperti ini jemaah, sebagian muslim ketika mereka masuk Islam, tapi masih punya kecondongan di sana. Sehingga masih menghargai arwah-arwah leluhur dengan cara-cara yang salah. Dengan cara-cara yang salah. Karena mempertahankan budaya jahiliyah tadi. Di Sunda ada namanya Sunda Wiwitan. Ya. Kalau di tanah Jawa Kejawen. Dan itu tidak cocok. Sehingga misalnya orang Sunda tinggal di Jogja, keyakinan mereka tetap Sunda Wiwitan. Bukan ikut klenik Jogja. Karena akidah itu nembus wilayah.
Beda dengan apa ya? Budaya pakaian, makanan ya. Maka orang di luar ketika sampai Jogja, andaikan tidak ada makanan kecuali gudeg, ya, terpaksa makan gudeg Pak dia. Lama-lama jadi seneng gudeg. Karena untuk masalah makanan, orang itu nembus daerah, bebas maksudnya. Tapi kalau akidah, dia dilatar belakangi oleh asal dari mana dia tinggal. Padahal itu semuanya adalah budaya jahiliyah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadikan budaya sebagai agama. Baik, cukup Bapak? Kok belum bunyi? Kurang berapa menit? Berapa menit? Sudah lebih? 1 menit. 1 menit. Coba kita bacakan pertanyaan. Apakah kita boleh memperlama sujud untuk berdoa ketika sholat sunnah fajar di masjid setelah adzan? Jika sifatnya hanya sesekali, tidak tiap hari dan tidak rutin, insya Allah tidak masalah. Jadi kuncinya begini. Sebuah aktivitas tambahan dalam sholat seperti berdoa ketika sujud, berdoa ketika tasyahud akhir. Jika dilakukan hanya sesekali, boleh. Tapi kalau rutin selalu seperti itu, nah ini masalah nanti jadinya. Karena kalau selalu seperti itu, nanti jadinya mengubah tata cara. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau Anda hanya sesekali untuk memperlama sujud ketika sholat sunnah qobliyah subuh, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Menjawab? Nah, silahkan. Jangan berantas yasinan, karena kalau enggak yasinan, dia enggak ngaji sama sekali. Benar kayak gitu. Mereka yang hadir yasinan tuh ngaji enggak? Atau cuman grememeng rok? Hah? Karena saya pernah lihat, dia itu enggak bisa baca Quran. Terus, lah kok dia ikut? Cuman grememeng rok. Mau yang mau melu-melu tok. Akhirnya Bapak lihat seperti anak TK nggak bisa baca, tapi dia mendengar, cuman menirukan. Sehingga sebenarnya dia nggak baca teks. Dikasih teks tuh ya, ini yang diwaca apa? Tulisannya Arab KB. Terus apa? Dia baca transliterasi. Dia bacanya apa? Transliterasi. Dia yang dibaca bukan teks Arabnya, transliterasinya. Sebab dia tidak bisa baca teks Arab. Maka sebenarnya orang ini yang saya tahu ya, belum baca Quran juga. Yang saya tahu ya. Terus kalau menirukan Pak, ya insya Allah kalau menirukan mudah-mudahan dapat pahala membaca. Jika yang ditirukan persis seperti teks dalam Al-Quran yang dibaca dengan benar. Namun dalam hal ini saya juga belum membuktikan betul enggak yang ditirukan itu kalimatnya benar. Intinya begini ya. Aktivitas yang itu berada dalam tahapan latihan ya, boleh dilakukan walaupun tidak ada tata cara khusus yang diajarkan dalam Islam. Contohnya yang tadi, ayo malam Jumat maca surat iki, tiap malam Jumat. Kenapa? Sempatnya malam Jumat Pak. Di malam yang lain mereka nggak ada. Sehingga ini hanya dalam rangka untuk latihan. Insya Allah tidak masalah.
Nah, tapi yang namanya belajar itu temponya, ada waktunya. Sudah, sekarang sudah bisa, maka selanjutnya kita ganti surat. Berikutnya malam Jumat kita baca Al-Baqarah. Bubar. Ketahuan. Kepanjangan ya. Akhirnya jamaahnya apa? Bubar. Ya sudah, kalau begitu kita ganti Ali Imran. Podo wae Mas. Saya tahu. Kita ganti surat yang Al-Kautsar. Kependekan Mas, masa cuman ini. Ya kalau sudah bisa beralih ke surat yang lain, tujuannya apa? Dalam rangka untuk pembelajaran. Wallahu a'lam. Menjawab? Baik. Ada doa bareng-bareng setelah sholat. Suaranya banter. Kita ikut mengaminkan atau tidak? Kalau doa, salah satu doa yang lain mengaminkan, hukumnya boleh. Dan Nabi SAW sering seperti itu. Diaminkan oleh para sahabat. Demikian pula dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Musa. Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Sehingga boleh berdoa lalu diaminkan yang lain. Tapi kalau doanya enggak jelas Pak. Misalnya ketika kita dengerin itu cuma germemeng tok. Jamaahnya amin 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 amin. Wah, ini enggak jelas doanya. Nah, kalau enggak jelas yang diminta apa? Ya, sebaiknya Anda jangan aminkan. Karena bisa jadi dia salah dalam teks doa, sementara kita mengaminkannya. Saya pernah coba ya, niteni. Orang ini minta apa tuh? Enggak jelas. Iki njaluk apa tuh enggak jelas. Yang dia baca teks Arab, tapi enggak begitu jelas. Ya, karena mungkin orangnya juga sudah sepuh. Akhirnya saya bingung, ini njaluk apa ora jelas kayak gini. Wong tidak jelas. Maka kalau berdoa, ya doalah dengan kalimat yang jelas dan diaminkan untuk permohonan yang jelas tadi. Wallahu a'lam. Baik, itu yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.